Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas penyusunan bahan presentasi ujian akhir semester ini dengan baik dan lancar. Tugas ini disusun sebagai bentuk pemahaman mendalam terhadap penerapan estetika humanisme di setiap masing-masing tema. Terima kasih kepada Bapak Aditya Meswara selaku dosen pengampu estetika humanisme serta Universitas Cyber Asia beserta seluruh jajaran manajemen atas dukungan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Hai, apa kabar kalian? Kadang hidup memang terasa sangat stagnan, apalagi saat harus menyeimbangkan antara tuntunan, kerjaan, dan tugas kuliah yang menumpuk. Tetapi, setelah mendalami materi estetika humanisme, saya jadi sadar kalau setiap konflik dan tekanan sebenarnya punya celah untuk diselesaikan. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana saya menerapkan pola pikir kritis dan manajemen emosi dalam menghadapi dinamika kerja saya sehari-hari di setiap masing-masing tema. Perkenalkan, nama saya Munawar Fauzanur dengan NIM 25030107216, program studi S1 PJJ Akuntansi. Oke, kali ini ada outline. Outline estetika humanisme ujian akhir semester. Yang pertama, personal studies, self-concept, vision and mission, emotional intelligence, mindfulness and focus angels management, building networking, conflict management, leadership, seni dan gaya kepemimpinan, psikologi humanistik, sosial kapital, dan soft power industri 4TO and society 5TO. Hot and Lots berpikir kritis, ilmiah dan sistematis, habitus, arena, dan modal, dan yang terakhir penutup. Personal Studies. Opini, studi pribadi adalah titik tolak paling fundamental dalam perjalanan pengembangan diri karena proses transformasi apapun harus selalu dimulai dari dalam atau self-discovery. Sebelum seseorang mencoba memahami orang lain, menguasai dunia luar, atau merancang strategi karir yang sukses, ia harus terlebih dahulu menyelami siapa dirinya yang sebenarnya. Melalui studi pribadi, seseorang didorong untuk memetakan kekuatan, kelemahan, pola pikir, serta nilai-nilai hidup yang dianutnya. Tanpa pemahaman mendalam tentang diri sendiri, seseorang akan rentan terombang-ambing oleh ekspektasi orang lain dan salah mengambil arah hidup. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri secara berkala adalah investasi mental dan emosional yang tidak boleh diabaikan. Sudut pandang. Refleksi diri seringkali diabaikan karena orang lebih suka melihat keluar dan menilai orang lain. Padahal, sudut pandang humanis melihat bahwa akar dari segala masalah dan potensi diri terletak di dalam. Studi pribadi adalah bentuk audit internal yang jujur, mengakui kekurangan tanpa menghakimi diri sendiri sekaligus merayakan potensi yang belum tergali. Studi kasus. Pas ngerjain ujian, aku ngerasa kok hidup aku stagnan banget ya. Nilai pas-pasan dan kerja sambilan di retail berantakan. Penyelesaiannya, aku stop nyalain keadaan, terus bikin personal studies alias merenung dan audit diri sendiri di kamar sambil ngopi. Aku catat apa aja kelemahan aku, kebiasaan buruk aku, suka males-malesan, dan potensi apa yang sebenarnya yang bisa aku kembangin. Self-concept. Opini. Konsep diri bertindak sebagai cetak biru mental blueprint, yang menentukan bagaimana seseorang memandang harga dirinya, atau self-esteem, dan batasan personalnya di tengah masyarakat. Cara seseorang memandang dirinya sendiri akan secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, cara ia merespon kritik, serta sejauh mana ia berani mengambil resiko dalam hidup. Jika seseorang memiliki konsep diri yang rapuh atau negatif, ia akan mudah minder, merasa tidak layak sukses, dan bergantung pada validasi eksternal. Sebaliknya, konsep diri yang sehat dan positif membangun ketahanan mental yang kokoh, sehingga seseorang tidak mudah goyah meskipun berada di bawah tekanan sosial yang berat atau kegagalan bertubi-tubi. Sudut pandang. Konsep diri bertindak sebagai filter mental terhadap dunia luar.
Sudut pandang psikologis menunjukkan bahwa dunia memperlakukan kita berdasarkan bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika konsep diri kita rapuh, validasi eksternal sekecil apapun akan mudah mengguncang kestabilan mental kita. Sebaliknya, konsep diri yang matang menciptakan benteng pertahanan yang sehat terhadap opini negatif orang lain. Studi kasus. Waktu ditegur atasan gara-gara salah input data stok barang, mental aku langsung down parah dan kepikiran mulu mikir kalau aku emang kadang paling bodoh. Self-concept negatif. Penyelesaiannya, sadar kalau itu salah, tapi aku nggak boleh ngejudge harga diri aku hancur cuma gara-gara satu kesalahan teknis. Aku bangun konsep diri yang positif, aku bukan orang bodoh, aku cuma lagi belajar dan butuh lebih teliti. Vision and mission, visi dan misi. Opini. Hidup tanpa visi dan misi ibarat mengemudikan kendaraan di tengah malam tanpa lampu utama dan kompas. Kita bergerak tetapi tidak tahu pasti kemana arah tujuan akhir kita. Visi memberikan gambaran besar tentang masa depan yang ingin dicapai, sementara misi menjabarkan langkah-langkah praktis harian untuk mewujudkannya. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, setiap keputusan kecil walaupun besar yang diambil akan memiliki landasan yang kuat. Hal ini juga membantu seseorang untuk memiliki skala prioritas yang tajam, sehingga waktu dan energinya tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang bersifat destruktif atau sekadar distraksi jangka pendek. Sudut pandang. Visi dan misi bukan sekedar deretan kalimat motivasi yang dipajang di atas kertas, melainkan instrumen penyeleksi peluang. Dari sudut pandang strategis, memiliki arah hidup yang jelas membantu seseorang untuk berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjangnya, sehingga energi hidup tidak habis untuk urusan yang sia-sia. Studi kasusnya nih. Kasus yang pertama, tiap akhir pekan banyak banget ajakan temen buat nongkrong gak jelas atau ikutan proyek bisnis instan yang hasilnya gak jelas tapi ngabisin waktu banyak. Penyelesaiannya, untung aku punya visi misi yang jelas yaitu lulus S1 akuntansi tepat waktu sambil ngebangun karir manajerial di retail. Jadi semua ajakan yang gak sejalan sama misi itu langsung aku skip dengan santai. Emotional intelligence. Opini. Di era modern yang penuh dengan disrupsi dan tekanan tinggi ini, kecerdasan intelektual EQ saja tidak akan pernah cukup untuk menjamin kesuksesan seseorang. Kecerdasan emosional memegang peranan yang jauh lebih dominan dalam menentukan kualitas hubungan sosial, ketahanan menghadapi stres, serta efektivitas kepemimpinan seseorang. Kemampuan untuk mengenal emosi diri sendiri, mengelolanya dengan bijak, berempati terhadap perasaan orang lain, serta menjaga motivasi intrinsik adalah kunci utama komunikasi yang sehat. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak akan mudah efektif atau meledak-ledak saat menghadapi masalah, melainkan mampu merespon situasi secara tenang, objektif, dan solutif. Sudut pandang. Kecerdasan emosional sering disalahartikan sebagai sikap selalu ramah atau menahan amarah. Dari sudut pandang praktis, EQ adalah tentang kejujuran emosional, mengetahui kapan harus bersuara, kapan harus diam, dan bagaimana merespon suatu krisis dengan kepala dingin tanpa mengorbankan kewarasan diri maupun perasaan orang lain. Studi kasus. Lagi banyak pikiran, terus pas di toko ada customer yang rewel dan komplain dengan nada tinggi. Emosi aku rasanya mau meledak. Penyelesaiannya, pakai EQ dong. Alih-alih ngegas balik, aku tarik napas dalam-dalam. Coba pahami kalau si customer lagi kesel dan tanggapin pakai kepala dingin. Hasilnya, customer itu malah jadi tenang dan minta maaf balik. Mindfulness and focus. Opini. Kita hidup di era informasi yang sangat bising, di mana gawai media sosial dan berbagi notifikasi terus-menerus merusak rentang perhatian atau attention span kita. Disinilah praktik mindfulness atau kesadaran penuh dan kemampuan menjaga fokus menjadi sebuah kemewahan sekaligus kebutuhan vital bagi kesehatan mental. Mindfulness melatih kita untuk hadir seutuhnya di momen saat ini, here and now. Tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Dengan pikiran yang sangat tenang dan fokus yang terlatih, produktivitas kerja akan meningkat drastis. Kualitas pengambilan keputusan menjadi lebih tajam dan tingkat kejenuhan mental burnout dapat diredam dengan baik. Sudut pandang. Di tengah era modern yang mendewakan multitasking dan kecepatan,
mindfulness justru mengajarkan perlunya berhenti sejenak. Sudut pandang kontemporer melihat kesadaran penuh sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya distraksi digital, di mana kemampuan untuk hadir sepenuhnya di satu titik waktu adalah kemewahan yang langka dan mahal. Studi kasus. Pas lagi ngerjain tugas, kuliah online sambil ngecek laporan toko, tangan megang HP, pikiran melayang kemana-mana, alhasil nggak ada satupun yang beres burnout. Penyelesaiannya, terapkan mindfulness. HP ditaruh di laci, fokus ke satu hal di depan mata secara sadar, here and now. Ternyata kerjaan jauh lebih cepat kelar dan otak gak gampang capek. Anger management. Opini. Marah adalah emosi yang sangat normal dan alami dirasakan oleh setiap manusia, namun cara mengekspresikannya lah yang seringkali membedakan antara individu yang matang secara emosional dan yang belum. Manajemen kemarahan bukanlah upaya untuk menekan atau memendam amarah hingga menjadi bom waktu, melainkan seni menyalurkan energi emosional terhadap secara asertif, terarah, dan tidak destruktif. Ketika seseorang mampu menguasai amarahnya, ia dapat menyelamatkan hubungan baik yang berharga, menghindari penyelesaian akibat kata-kata yang diucapkan saat emosi, serta mencari jalan keluar terbaik dari sebuah masalah melalui kepala dingin dan komunikasi yang santun. Sudut pandang. Kemarahan adalah alarm alami manusia, bukan dosa yang harus disembunyikan. Dari sudut pandang komunikasi asertif, manajemen kemarahan mengubah energi destruktif yang biasanya melukai relasi menjadi energi transformatif, yakni menyuarakan batasan diri boundaries dengan cara yang tegas namun tetap beradab. Studi kasus. Udah dibilangin berkali-kali ke staff buat jangan taruh barang sembarangan di gudang, masih dilakuin lagi. Daripada aku ngamuk-ngamuk banding pintu yang malah bikin toksik, aku pilih cabut dulu ke toilet. Penyelesaiannya pakai anger management. Aku redam emosi sebentar, abis itu baru ngobrol 4 mata sama itu staff pakai nada tegas tapi asertif, tanpa perlu pakai urat leher. Building networking. Opini. Ada sebuah adagium lama yang mengatakan bahwa jejaring adalah kekayaan, your network is your net worth. Dan hal ini terbukti sangat relevan hingga hari ini. Kemampuan teknis yang luar biasa tidak akan berdampak maksimal jika seseorang tidak memiliki akses ke lingkaran profesional atau sosial yang tepat. Membangun jejaring bukan sekedar mengumpulkan kartu nama atau menambah pengikut di media sosial, melainkan tentang merajut hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya, respek, dan pertukaran nilai yang positif. Jejaring yang kuat mampu membuka pintu-pintu peluang karir, kolaborasi bisnis, serta dukungan moral yang tidak akan pernah bisa diakses jika seseorang memilih untuk bekerja dan hidup secara terisolasi. Sudut pandang. Seringkali jejaring disalahgunakan sebagai ajang transaksional semata. Siapa yang bisa saya manfaatkan? Padahal sudut pandang relasional yang sehat memandang jejaring sebagai ekosistem timbal balik give and take, di mana hubungan yang tulus, kepercayaan, dan niat baik untuk saling menumbuhkan adalah modal utamanya. Studi kasus. Dulu mikirnya kuliah sama kerja ya datang, beres, pulang, gak usah kenal banyak orang biar gak ribet. Penyelesaiannya ternyata salah besar. Pas aku mulai aktif join grup diskusi alumni kampus dan ramah sama senior di tempat kerja, building networking, banyak banget info lowongan dan tips karir yang berharga yang aku dapat tanpa sengaja. Konflik management. Opini. Konflik adalah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dalam setiap bentuk interaksi sosial, baik dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun dunia kerja yang kompetitif. Masalah utamanya bukanlah pada ada atau tidaknya konflik, melainkan bagaimana cara kita merespon dan menyelesaikannya. Manajemen konflik yang buruk akan berujung pada pemusuhan, rusaknya ekosistem kerja, dan perpecahan kelompok. Sebaliknya, manajemen konflik yang baik melihat perbedaan pendapat sebagai ruang diskusi yang sehat untuk mencari titik temu win-to-win solution. Hal ini membutuhkan kepala dingin, kemauan untuk mendengar perspektif pihak lain secara utuh, dan orientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang benar atau salah. Sudut pandang. Konflik kerap dianggap sebagai tanda kegagalan dalam sebuah hubungan atau organisasi. Namun, dari sudut pandang dinamika kelompok,
Konflik yang dikelola dengan sehat justru merupakan bukti adanya kebebasan berpikir, di mana perbedaan perspektif bergeserkan secara jujur untuk menelurkan solusi yang jauh lebih matang. Studi kasus. Tim sip pagi dan sip malam sempat saling sindir dan lempar tanggung jawab gara-gara laporan keuangan kasir nggak balance. Suasana kerja jadi nggak enak banget. Penyelesaiannya sebagai asisten kepala toko, aku adain forum mediasi konflik manajemen, duduk bareng, dengerin argumen dua belah pihak tanpa ngebelain salah satu, terus cari solusi tengah win-win solution biar nggak ada drama lagi. Leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Opini, kepemimpinan sejati jauh melampaui sekedar jabatan, struktural, gelar, formal, atau otoritas untuk memerintah orang lain. Kepemimpinan adalah sebuah seni memengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Di era modern, gaya kepemimpinan yang kaku dan otoriter sudah mulai ditinggalkan karena terbukti mematikan kreativitas secara motivasi intrinsik anggota tim. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memadukan keteladanan, komunikasi yang transparan, fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang dinamis, serta kemampuan memberdayakan potensi terbaik dari setiap orang yang dipimpinnya. Sudut pandang kepemimpinan modern telah bergeser dari paradigma command and control, memerintah dan mengawasi, menuju servant leadership, melayani dan memberdayakan. Dari sudut pandang ini, pemimpin yang hebat bukanlah yang paling pintar di dalam ruangan, melainkan yang mampu mengeluarkan potensi terbaik dari orang-orang yang dipimpinnya. Studi kasus. Waktu pertama kali di Trust jadi penanggung jawab sip, aku sempat nyoba gaya bos kolot yang suka merintah dan galak supaya anak buah takut. Hasilnya mereka malah malas-malesan di belakang. Penyelesaiannya ganti gaya kepemimpinan jadi servant leadership. Aku rangkul mereka, kasih contoh teladan, dan dengerin keluh kesah mereka, malah jadi paling segan dan kerja beres dengan sukarela. Psikologi humanistik. Opini, pendekatan psikologi humanistik menawarkan sudut pandang yang sangat menyegarkan dan memanusiakan manusia, di mana individu tidak dilihat sebagai objek mekanis atau kumpulan respon perilaku semata, melainkan sebagai makhluk utuh yang memiliki kehendak bebas, kesadaran, dan potensi tak terbatas untuk bertumbuh. Aliran ini percaya bahwa setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk mencapai aktualitas diri, yakni menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Memahami psikologi humanistik mengajarkan kita untuk memiliki empati yang mendalam, menghargai keunikan setiap individu, serta mencapai dan menciptakan lingkungan sosial yang suportif agar potensi manusia dapat mekar secara maksimal tanpa merasa ditekan oleh standar eksternal yang kaku. Sudut pandang. Aliran psikologi humanistik menawarkan sudut pandang yang sangat optimis terhadap umat manusia. Manusia bukanlah korban masa lalu atau sekedar hasil pemrograman lingkungan semata. Setiap individu dipandang memiliki kapasitas unik untuk bangkit, memilih jalan hidupnya sendiri, dan mencapai pemenuhan diri, self-actualization. Studi kasus. Ada salah satu junior di tempat kerja yang kinerjanya tiba-tiba anjlok drastis. Seringkali ngelamun dan beda banget dari biasanya. Kalau pakai aturan kaku, harusnya langsung dikasih surat peringatan. Penyelesaiannya pakai kacamata psikologi humanistik. Aku ajak ngobrol pelan-pelan sebagai sesama manusia yang punya masalah hidup. Kasih ruang dia buat cerita dan support mentalnya biar bisa bangkit lagi. Social capital and soft power. Opini. Kekuatan sejati di tengah masyarakat modern tidak lagi selalu diukur dari kekuasaan struktural yang memaksa atau dominasi finansial semata, melainkan dari seberapa besar modal sosial dan soft power yang kita miliki, modal sosial yang terbangun atas dasar kepercayaan, norma bersama, dan jejaring relasi yang kuat menciptakan keamanan kolektif dan kemudahan dalam berkolaborasi. Sementara itu, soft power yakni kemampuan untuk menarik, membujuk, dan memengaruhi orang lain melalui daya tarik nilai, integritas, serta komunikasi yang persuasif,
jauh lebih efektif untuk menciptakan perubahan jangka panjang dibandingkan bentuk paksaan apapun yang sifatnya instan dan sementara. Sudut pandang. Kekuatan paling abadi di dunia modern bukanlah kekuasaan struktural yang memaksa, melainkan pengaruh yang lahir. Industri 4.0 and Society 5.0. Opini, perkembangan teknologi yang begitu masif di era revolusi industri 4.0 menghadirkan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi yang mengubah lanskap kehidupan secara drastis. Namun, konsep Society 5.0 hadir sebagai penyeimbang yang sangat bijak dengan menegaskan bahwa pusat dari segala kemajuan teknologi tetaplah manusia. Human can reach. Opini saya, penguasaan teknologi mutlak diperlukan agar kita tidak tertinggal, tetapi penguasaan teknologi tersebut harus diiringi dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kepekaan sosial. Tujuannya agar teknologi berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempermudah hidup manusia, bukan justru mendegradasi eksistensi dan peran sosial manusia itu sendiri. Sudut pandang. Teknologi canggih dan kecerdasan buatan dapat menggantikan banyak fungsi teknis manusia, tetapi tidak pernah bisa menggantikan empati, etika, dan nurani. Sudut pandang Society 5.0 mengingatkan kita bahwa manusia harus selalu menjadi subjek utama yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya yang malah teralienasi oleh sistem pembuatan sendiri. Studi kasus. Kantor nerapin sistem kasir otomatis berbasis AI dan aplikasi digital baru di toko. Staf senior langsung panik, ketakutan bakal digantiin robot dan dipecat. Penyelesaiannya, sesuai konsep Society 5.0, teknologi industri 4.0 itu alat bantu manusia, bukan buat nyingkirin manusia. Makanya aku ada yang coaching bareng-bareng dari nol, dan mereka pintar teknologi dan kerjaannya malah makin enteng. Berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Opini, kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis adalah instrumen kognitif paling krusial untuk menyelamatkan diri dari gemburan disinformasi, hoax, dan jebakan asumsi yang dangkal di era modern. Berpikir kritis melatih kita untuk tidak menelan informasi mentah-mentah, melainkan selalu mempertanyakan validitas data, mencari bukti pendukung yang kredibel, dan menganalisis dampak jangka panjang dari sebuah argumen dengan pola pikir yang sistematis. Masalah yang rumit dan ruwet dapat diurai secara terstruktur langkah demi langkah, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi jauh lebih objektif, logis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sudut pandang. Berpikir kritis bukan berarti gemar mendebat atau mencari-cari kesalahan orang lain, melainkan bentuk kerendahan hati intelektual humility. Dari sudut pandang ini, seseorang yang berpikir kritis selalu menyadari keterbatasan pengetahuannya, sehingga ia terbiasa menguji kebenaran data secara objektif sebelum menarik kesimpulan. Studi kasus. Heboh banget di grup WhatsApp ada info kalau perusahaan bakal bangkrut dan semua karyawan bakal di PHK massal bulan depan. Anak-anak langsung pada panik, mau pada resign. Penyelesaiannya, jangan langsung percaya hoax, pakai critical thinking. Cek data laporan keuangan resmi perusahaan secara sistematis, analisis logis, dan ternyata info itu cuma ngasih asumsi ngawur orang iseng. Habitus, arena, dan modal. Opini, kerangka konseptual sosiologis yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu mengenai habitus, arena, dan modal memberikan kacamata strategis yang sangat tajam untuk membaca dinamika sosial di sekitar kita. Habitus menunjukkan bagaimana lingkungan sosial membentuk kebiasaan pola pikir dan cara bertindak bawah sadar kita. Arena adalah gelanggang pertarungan sosial tempat kita berinteraksi dan bersaing. Sedangkan modal, baik modal ekonomi, kultural, maupun sosial, adalah sumber daya yang kita pertaruhkan. Memahami ketiganya menyadarkan kita bahwa kesuksesan hidup tidak sekedar ditentukan oleh kerja keras semata, tetapi juga oleh kecerdasan kita dalam membaca aturan main, mengenali struktur sosial, serta mengoptimalkan aset yang kita miliki secara strategis di setiap arena kehidupan. Sudut pandang.
Kerangka berpikir Bourdieu ini membuka mata kita bahwa garis start setiap orang di masyarakat tidak pernah sama. Dari sudut pandang struktural, menyadari adanya habitus dan arena membantu kita untuk lebih bijak membaca realitas sosial, mengapa seseorang bersikap tertentu, serta bagaimana cara bernavigasi secara cerdas dengan model yang kita miliki tanpa kehilangan integritas diri. Studi kasus. Pindahan dari kampung ke kota besar buat kuliah dan bekerja kerasa kultur shock banget. Lingkungan kampus dan retail metropolitan arena kerasa beda jauh sama kebiasaan lama aku habitus. Penyelesaiannya, sadar teori Bourdieu ini bikin aku paham kalau aku harus upgrade modal kultural dan sosial. Aku mulai cari ngomong, adaptasi lingkungan, sampai nambah skill supaya bisa survive dan gak minder di arena baru itu. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil nih, atau learning point. Yang pertama, kesadaran diri dan refleksi personal. Studi pribadi, personal studies. Transformasi dan pengembangan diri selalu dimulai dari dalam self-discovery. Audit internal yang jujur terhadap kekuatan, kelemahan, dan nilai hidup sangat penting agar tidak terombang-ambing oleh ekspektasi orang lain. Konsep diri, self-concept. Cetak biru mental yang menentukan harga diri, self-esteem. Konsep diri yang positif berfungsi sebagai benteng pertahanan mental terhadap kritik atau validasi eksternal yang destruktif. Yang kedua, arah dan ketahanan emosional, visi dan misi. Berfungsi sebagai kompas dan instrumen penyeleksi peluang, memiliki arah hidup yang jelas, membantu seseorang berani menolak distraksi yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang. Kecerdasan emosional, emotional intelligence, EQ. Kunci kualitas hubungan sosial dan ketahanan terhadap stres. EQ mengajarkan kejujuran emosional, mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan merespon krisis dengan kepala dingin. Mindfulness and management kemarahan, anger management. Menjaga fokus di momen saat ini, here and now, melawan distraksi digital, kemarahan harus disalurkan secara asertif dan transformatif tanpa merusak relasi. Yang ketiga, relasi sosial dan kepemimpinan. Jejaring dan modal sosial, building, networking, and social capital. Jejaring bukan sekedar hubungan transaksional, melainkan ekosistem timbal balik give and take yang berlandaskan kepercayaan dan pertukaran nilai positif. Manajemen konflik. Konflik adalah keniscayaan. Jika dikelola dengan kepala dingin dan berorientasi pada pencarian solusi, win-to-win solution. Perbedaan pendapat justru melahirkan pemikiran yang lebih matang. Kepemimpinan modern leadership bergeser dari model command and control menuju servant leadership, melayani dan memberdayakan potensi terbaik anggota tim. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk utuh yang memiliki potensi tak terbatas untuk aktualisasi diri, bukan sekedar objek mekanis yang diatur oleh aturan kaku. Yang keempat, adaptasi di era modern dan struktur sosial. Industri 4.0 and Society 5.0, teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan harus dikendalikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan empati, human-centric, di mana teknologi berfungsi sebagai alat bantu bukan pengganti eksistensi manusia. Berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Instrumen kognitif berupa kerendahan hati intelektual humility untuk menguji kevalidan data, melawan hoaks, dan mengurai masalah rumit secara terstruktur. Habitus, arena, dan modal Pierre Bourdieu. Pemahaman bahwa realitas sosial dibentuk oleh lingkungan, aturan main arena kompetisi, serta optimalisasi aset model ekonomi, kultural, dan sosial secara strategis. Penutup. Demikian pemaparan materi ini disusun sebagai bentuk refleksi serta penerapan konsep pengembangan diri dan kepemimpinan. Semoga opini, sudut pandang, serta studi kasus di atas dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya kecerdasan emosional, manajemen konflik, serta adaptasi terhadap era modern dalam dunia profesional maupun akademis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.